Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi ya semua yang ada di Amerika, semangat sore semua yang ada di Indonesia. Kita semua ini bersyukur ya dan berterima kasih untuk setiap hari dan waktu-waktu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Saya percaya tadi kita sudah barusan membaca ya firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan. Itu menguatkan kita semua. Setiap kata demi kata itu menguatkan kita semua. Kita yakin, kita aminin. Maka janji Tuhan dalam Mazmur 91 itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita semua hidup dalam perlindungannya ya. Amin ya. Jadi sekarang daripada kita ini enggak ada satupun yang tidak perlu pertolongan. Kita semua ini ya Bapak, Ibu, Saudari-saudariku yang terkasih. Kita ini butuh pertolongan. Dan pasti kita ini semua juga pernah kan merasakan kita ini ditolong. Ada yang nggak pernah merasakan ditolong sepanjang hidup ini? Enggak ya, kita pasti pernah merasakan kita ini menerima pertolongan. Sampai akhir hidup kita pun kita ini butuh ditolong juga. Ya, jadi kita selama hidup ini kita butuh pertolongan. Jadi dari situ kita bisa melihat sejak kita dilahirkan, kita sudah dirawat, sampai kita dibesarkan, sampai kita dipelihara, semuanya kita itu hidup dalam tolong menolong. Jadi sampai hari ini, kalau kita membutuhkan pertolongan, maka kita ini semua harus sadar. Dalam hidup ini tuh kita tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada kesombongan ya. Kesombongan itu bisa mengakibatkan kita tuh menjadi orang-orang yang tinggi hati dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun status kita, baik itu kita kaya, kita miskin, kita mempunyai status, kita mempunyai derajat yang hebat, kita mempunyai yang hal-hal kepandaian, kekuatan yang luar biasa. Tetapi satu hal kita lihat, semua keberhasilan, kekuatan, kesuksesan itu semua baik. Tetapi tidak boleh sampai ada kesombongan di dalamnya. Kalau kita sombong, kita sudah mudah untuk jatuh. Oleh sebab itu kita harus belajar bersyukur ya. Bersyukur kalau kita hari ini sukses. Bersyukur kalau hari ini kita diberkati. Bersyukur kalau hari ini kita boleh mengalami hari-hari yang baik, terutama kita boleh sehat. Bersyukur ya, kita harus bersyukur. Kita juga mendoakan saudara kita Carolina Liu supaya cepat pulih dari segala penyakit yang dideritanya ini, cepat pulih, sehat kembali, menjadi kesaksian yang hidup. Jadi kita ini semua boleh bersyukur karena anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini. Jadi kalau kita nih sekarang ada mengalami masalah daripada kita mengalami orang-orang di dekat kita, teman-teman kita, di sekeliling kita ini ya, yang mengalami kesusahan, terus mengalami hal-hal yang tidak baik. Satu pesan saya, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berputus asa, tetap mengandalkannya dan miliki iman yang kuat di dalamnya. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Semua tergantung daripada iman kita. Kalau iman kita itu kita percaya, kita mengaminin. Iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, belum terjadi. Tetapi kita mempercayai bahwa itu terjadi. Kita mempercayai janji Tuhan itu terjadi. Maka apa yang kita aminin, apa yang kita yakinin itu pasti terjadi. Jadi jangan fokus sama masalahnya, jangan fokus sama persoalan yang kita hadapi hari-hari ini ya, tetapi kita harus fokusnya kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, berkumpul, berdoa, dekat sama Tuhan, maka kita akan merasakan pengalaman yang indah bersama Tuhan ya. Jadi sehebat apapun manusia di muka bumi ini, semuanya itu tidak ada artinya kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan. Sehebat apapun orang boleh kaya, di atas yang kaya masih ada yang lebih kaya lagi. Sehebat apapun tidak ada yang perlu kita sombongkan. Karena saat kita kembali ke rumah Bapa di surga, semua ditinggalkannya. Karena apa? Karena kita ini di tempat yang sementara, sifatnya sementara. Jadi kita harus sadar semua sifatnya sementara. Jadi kalau kita mempunyai apa yang kita punya sampai hari ini, kita merasakan berkat Tuhan, kesuksesan, kesehatan, itu semua hanya satu karena anugerahnya. Jadi kabar baiknya dalam firman Tuhan
itu mengandung janji ya. Firman-Nya itu ya dan amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan penjaga Israel. Sekali lagi katakan Tuhan penjaga Israel. Mazmur 121. Mari kita buka di ayat 1 sampai ke 8. Kita boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di ayat 1 dikatakan Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Perkatakan itu kalau kita menghadapi permasalahan. Ayat ini sungguh menguatkan kita semua ya. Ayat kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kita yakin bahwa Tuhan itu pasti tolong kita ya, yang menjadikan langit dan bumi. Jangan sering kita orang datang kepada manusia. Pertolonganku datangnya dari mana? Ada orang bilang, oh pertolonganku datangnya dari diriku sendiri. Merasa dirinya hebat, merasa bisa menyelesaikan semuanya, merasa semuanya bisa terselesaikan dengan uangnya, merasa semuanya bisa terselesaikan dengan kepintarannya. Itu tidak baik, itu menyebabkan kita menjadi sombong. Tetapi kita boleh berkata dengan rendah hati, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Next, ayat ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Luar biasa ya, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah terlelap. Ayat keempat dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dan ayat yang kelima dikatakan, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Di ayat selanjutnya, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan itu akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin ya. Ayat terakhir ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemazmur itu menggambarkan kehidupan perjalanan bangsa Israel itu tidak akan pernah lepas dari penyertaannya, dari perlindungannya, dari penjagaannya, dimanapun apapun. Tuhan itu mengasihi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, dan mengasihi kita semuanya. Amin. Karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kasihnya begitu besar untuk kita semua. Meskipun bangsa Israel itu sering dikatakan bangsa yang tegar tengkuk ya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah membiarkan bangsa Israel itu berjalan sendiri sampai hari ini. Kalau kelihatannya kita baru dengar berita-berita tidak baik mengenai Israel ya. Dia diserang musuhnya, dia diserang oleh bangsa lain. Tetapi Tuhan kalau kita lihat kok Tuhan biarkan. Itu sering ada pertanyaan orang Kristen. Kenapa Tuhan biarkan bangsa Israel diserang? Kenapa Tuhan biarkan hal itu terjadi? Memang itu diizinkan, kita tidak ada yang tahu itu semua kedaulatan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi. Kalau kita baca firman Tuhan lebih jelas lagi, bangsa Israel itu memang diserang. Tapi pada waktunya, ada saatnya Tuhan membela bangsa Israel. Di mana Tuhan mau menunjukkan setiap mata orang mati bangsa-bangsa akan tertuju kepada bangsa Israel. Semua akan tertuju saat bangsa Israel mengalami serangan. Di situ nanti Tuhan pasti bela. Istilahnya apa? Lakonnya menang terakhir. Ya, lakonnya menang terakhir. Jadi tetap percaya. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Bilangan 24 ayat 8 sampai 9. Kalau kita buka sebentar ya. Di situ dikatakan Allah yang membawa mereka tuh keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis. Dikatakan di situ ya. Dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Sekali lagi firman Tuhan dikatakan Mazmur 24
Bilangan 24 ayat 9. Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Jadi bangsa Israel ini bangsa pilihan Tuhan. Kalau kita memberkati bangsa Israel, maka kita diberkati. Tetapi kalau kita mengutuk bangsa Israel, maka akan terkutuk. Jadi apapun keputusan Tuhan itu yang terbaik. Kedaulatan Tuhan yang terbaik. Sekali lagi kita bertanya sama Tuhan, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin ya. Jadi jangan pernah takut, kita tuh punya Tuhan yang hebat, penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, yang mengasihi kita semua. Tuhan Yesus Kristus yang memelihara hidup kita dan yang mengerti akan setiap tangisan kita, akan setiap tetesan air mata kita. Tuhan mengerti setiap pergumulan kita. Jangan putus asa kalau Tuhan belum jawab. Saya percaya nanti ada waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti jawab. Perkatakan itu. Tapi kalau kita sudah putus asa, mana Tuhan tidak jawab-jawab. Masalah tetap ada. Aku juga masih sakit. Walaupun sudah didoakan, atau sudah doa puasa kok belum dijawab. Itu karena iman kita lemah. Tetapi kalau kita yakin dan percaya, Tuhan jawab, Tuhan jawab. Tuhan akan mempercepat, maka itu akan terjadi. Jadi katakan, jangan pernah putus asa. Tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan baik, Tuhan punya rencana yang baik ya. Jadi kalau kita renungkan dalam firman Tuhan pada hari ini di dalam Mazmur 121, saya bagi menjadi 3 hal ya. Yang pertama itu ada jawaban Tuhan. Yang pertama ada jawaban Tuhan, itu saya bagi di dalam Mazmur 121 ayat 2 dan 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Jadi ada jawaban Tuhan. Di dalam Mazmur 46 ayat kedua juga dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sungguh-sungguh sangat terbukti. Amin ya. Jadi Tuhan itu yang menjawab doa kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Karena Pak Roh Kudus sudah diberikan sebagai penolong dalam hidup kita. Roh Kudus sudah diberikan penolong dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita di dalam Tuhan ya, Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan tahu yang terbaik. Saya kasih kesaksian anak saya ya. Anak saya Kelly itu waktu di dalam program sekolah daripada kuliahnya di Dressel ini, dia tuh melamar suatu pekerjaan yaitu istilahnya co-ops ya. Co-ops itu adalah kerjasama antara sekolah sama beberapa perusahaan yang terkenal. Dia itu udah nge-apply di nama perusahaan salah satunya JP Morgan. Dia tuh sangat kepingin JP Morgan sampai doa-doa, Tuhan berikan jawaban supaya aku ini diterima di perusahaan JP Morgan ini Tuhan. Sudah doa-doa, sudah baca firman juga sudah, puji Tuhan juga sudah. Tetapi jawaban Tuhan berbeda. Tidak diterima di JP Morgan. Anak saya sempat down, tapi saya kuatkan. Percaya Tuhan jawab nanti. Yang terbaik itu ada dalam hidupmu. Katakan Tuhan jawab hidupmu. Tuhan pasti tahu yang terbaik. Akhirnya singkat cerita, dia ngeplay lagi di tempat yang lain. Kan harus tetap ngeplay ya, nggak mungkin satu tempat di-play. Dia apply tempat lain. Tetapi sebenarnya yang diharapkan tuh JP Morgan. Ternyata dia apply di perusahaan terbesar juga, namanya BlackRock. Akhirnya diterimalah di BlackRock. Anak saya sempat kok nggak di JP Morgan ya Mami, kok diterima JP. Tuhan tahu itu yang terbaik buat kamu di BlackRock. Setelah menjalani anak saya, tapi itu ternyata masuk pun begitu sulit ya. Masuk di BlackRock pun begitu sulit, banyak interview dan sebagainya, syarat-syaratnya juga banyak. Akhirnya masuklah di BlackRock, kerjalah di BlackRock. Tetapi Tuhan dari situ anak saya melihat, Mami ternyata aku baru tahu Tuhan itu baik. Sampai anak saya pun bersaksi di gereja juga bahwa akhirnya di BlackRock tempat aku mengeplay ini ternyata lebih baik. Istilahnya bonusnya lebih bagus, semuanya lebih bagus, dan untuk yang akan datang juga lebih bagus. Aku seneng banget Mami di BlackRock ini. Nah kan dari situ kamu bisa tahu jawaban Tuhan itu enggak bisa langsung sesuai dengan yang kamu harapkan. Tetapi kalau Tuhan menjawab yang tidak sesuai dengan kamu harapkan, itu yang terbaik buat hidupmu.
ada jawaban Tuhan ya. Amin ya. Jadi kita harus percaya Tuhan itu mengasihi kita semua. Jadi jangan khawatir, kita nggak perlu takut. Tuhan itu jawaban yang kita perlu. Dia mengenal kita. Dia mengenal kita. Dia mengenal, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan itu sungguh-sungguh mengenal kita ya. Jadi yang kedua, kalau kita baca selanjutnya di ayat yang keempat dan kelima ya, Tuhan itu adalah jaminan bagi hidup kita. Jadi di ayat yang ke-5 dan 6 ini Tuhan itu jaminan. Dikatakan di ayat kelima, Tuhanlah penjagamu. Tuhan itu memberikan jaminan yang pasti. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Luar biasa ya. Tuhan itu betul-betul mengasihi kita. Tuhan memberikan jaminan. Matahari tidak akan menyakiti kita. Amin. Dan bulan pada waktu malam benar-benar Tuhan pelihara kita. Itu artinya Tuhan memelihara kita. Tuhan tuh mengasihi kita semua. Jadi kita percaya di dalam firman-Nya. Yang pertama tadi ya, ada jawaban. Yang kedua, ada jaminan. Seperti pujian yang dikatakan, selalu ada jalan. Seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanmu, membuka bagi jalan hidupmu. Amin ya. Jadi kita percaya bersama Tuhan, apapun kekurangan dan kelemahan kita percaya kita nih manusia harus selalu diingatkan oleh janji-janji Tuhan. Kadang kok firman-Nya itu lagi ya, kok aku pernah dengar ya. Tetapi itu janji Tuhan. Walaupun kita sering dengar, tetapi kita kalau memperkatakan, tetapi kita tidak mempercayai dan tidak melakukan firman-Nya, nggak terjadi apa-apa. Perkatakan dan yakin firman-Nya itu ya dan amin, maka akan terjadi ya dalam hidup kita ya. Kalau kita punya dosa, cepat kita mengaku dosa kita, saling mendoakan supaya keadaan kita menjadi baik semua. Apa yang kita minta kepada Tuhan, kita harus percaya kita punya iman yang kuat sehingga janji Tuhan tuh boleh tergenapi dalam hidup kita semua. Amin. Maka ada damai sejahtera, ada sukacita karena Tuhan melindungi kita. Kita tidak akan disakiti ya. Kita percaya Tuhan akan melindungi kita seperti Mazmur 91 itu. Tetapi kalau kita tidak percaya itu tidak jadi apa-apa. Yang ketiga, ada perlindungannya. Ada perlindungannya. Jadi yang pertama ada jawaban Tuhan. Yang kedua ada jaminan Tuhan. Yang ketiga ada perlindungannya. Di ayat yang ke-7 dan ke-8. Mari kita lihat sekali lagi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Katakan, di dalam Tuhan ada perlindungan. Mazmur 91 tadi kalau kita baca ya, itu luar biasa dari ayat 1 sampai 16. Perkatakan itu setiap hari. Pastor Yongki sudah diberikan hikmat sama Tuhan. Setiap hari kita harus memperkatakan Mazmur 91. Perkatakan dan yakinin, maka itu akan terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau dari ayat 1 sampai 16 tadi, Tuhan minta ada bagian yang harus kita kerjakan. Di ayat ke-14 dan 15. Mazmur 91, 14 dan 15. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Sungguh hatinya melekat. Jadi kalau enggak melekat, apakah Tuhan meluputkan? Enggak loh. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab apa? Ia mengenal namaku. Jadi kalau tidak melekat kepada Tuhan, janji Tuhan tidak tergenapi. Mungkin kita berkata, Tuhan melindungi aku, Tuhan melindungi aku, tetapi kita berbuat dosa. Hati-hati dengan ajaran yang tidak benar. Ajaran hypergrace itu selalu orang lebih terenak. Dia merasa, aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku selamat. That's it. Dia berbuat dosa lagi, enggak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun. Dosa lagi, enggak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun. Itu hipergrace. Jadi hati-hati. Jadi kita harus benar-benar melekat kepada firman-Nya, benar-benar firman Tuhan ini dihidupi dalam hidup kita. Melekat tuh artinya apa? Melekat itu kita tuh sungguh-sungguh.
benar-benar melakukan firman-Nya, baca firman Tuhan, doa, dan menerapkan dalam kehidupan kita. Bukan kita sekedar percaya Tuhan Yesus, kita sudah selesai. Bukan, bahkan tugas kita sebagai orang Kristen, cari jiwa. Kita sudah diselamatkan, kita harus menyelamatkan. Itulah kita harus menjadi orang Kristen, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Di ayat ke-15 dikatakan Mazmur 91 juga, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi kalau kita dapat masalah, itu kita disertai Tuhan. Yang ujung-ujungnya ada kemenangan. Yang ujung-ujungnya Tuhan akan buka mata kita. Oh ini toh Tuhan maksudmu. Oh ini mengerti aku sekarang. Maksud Tuhan itu ini. Untung aku nggak dijawab yang kapan itu ya. Untung Tuhan jawab aku yang hari ini. Ada artinya Tuhan punya maksud. Jadi kalau kita saat ini menghadapi masalah apapun, katakan Tuhan punya maksud, ada rencana Tuhan yang terbaik. Tapi kalau kita punya masa, jangan katakan pada, oh Tuhan kok begini ya, hidupku ini sudah tidak berarti. Hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Lidah itu tak bertulang. Tetapi kok kita mengatakan, Tuhan itu percaya, kita percaya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi Tuhan katakan berseru kepadaku. Berseru, melekat. Maka janji Tuhan itu akan digenapi. Tuhan penjaga Israel tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Amin. Ada 3 hal yang harus kita ingat dalam firman-Nya. Ada jawaban Tuhan. Ada jaminan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, maka semua akan digenapi kalau kita percaya dengan iman yang teguh. Tetap setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan goyah iman kita. Tetap setia berharap kepadanya. Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita ke surga. Tidak ada nama lain yang selain dia. Yesus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kuasanya tak terbatas. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Terima kasih Tuhan untuk Mazmur 121 ini boleh terjadi dalam hidup kami. Kami memberkati bangsa Israel Tuhan. Diberkatilah bangsa Israel segala jalan keluar masuknya. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada. Kami juga serahkan Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, untuk bangsa Amerika. Tutup bungkus Bapa kami semua dalam kuasa darah Yesus. Biar kami boleh hidup dalam perkenanan Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kami menjadi orang-orang yang setia di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami. Kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu. Kami boleh hidup dalam takut akan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bersama-Mu ada janji bahwa Engkaulah Tuhan, yaitu sumber jawaban kami. Engkaulah Tuhan sumber jaminan hidup kami. Engkaulah Tuhan sumber perlindungan kami. Tiada Tuhan selain Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur bila firman-Mu ini termeterai dalam setiap hidup kami untuk seterusnya dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.